مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat G. Di rumah tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk belajar meskipun belajarnya dari rumah via online seperti ini. Dalam kesempatan kali ini Ibu akan mengajak sampean belajar tentang kitab Mabadik Fikih. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita, khususnya kepada pengarang kitab dan kepada kedua orang tua kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang perlu saya ketahui sebelum kita belajar yaitu tentang identitas dari kitab tersebut. Nah, di dalam sampul itu di halaman depan sendiri itu sudah ditulis nama dari judul kitab tersebut, yaitu kitab Mabadik Fikih, dan pengarangnya yaitu bernama Syekh Umar Abdul Jabbar. Itu ya. Jadi sampean harus tahu dua hal tersebut. Nama judul kitab tersebut adalah Mabadik Fikih dan nama pengarangnya adalah Syekh Umar Abdul Jabbar. Kemudian setelah sampean mengetahui itu, kita lanjutkan untuk membahas pelajaran kitab Mabadik Fikih ini. Di sini nanti saya akan memaknai dulu, sampean hanya menyimaknya, kemudian sampai kalau saya menerjemahnya sampean menulisnya di buku tulis. Kalau memang sampean sudah paham, jadi tidak perlu untuk menulisnya, tapi kalau belum paham, sampean bisa menulisnya di buku tulis waktu saya menerjemahkannya, waktu saya menjelaskannya nggih. Jadi nanti Ibu akan pelan-pelan, semoga apa yang Ibu sampaikan nanti bisa kalian pahami. Pun tidak lama-lama lagi, Ibu akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu jawab, sin itu soal nggih, jim itu jawab nggih. Sin itu soal, jim itu jawab. Pun bismillahirrahmanirrahim. Ma iku opo al islamu utawi kang aran Islam. Apa itu Islam? Nah, gitu pertanyaannya. Kemudian dijawab, apa sih Islam itu? Definisi dari Islam itu apa? Apa yang disebut Islam itu apa gitu. Kemudian dijawab jim, yaitu huwa utawi Islam iku adinu agama alladzi kang ba'asa kang utus sapa Allah bihi kelawan alladzi sayyidana ing gusti kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi-mugi paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase Nabi wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah lihidayatin nasi maring nuduhake manungsa wa sa'adatihim lan bejaake nas. Jadi agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai petunjuk manusia dan jalan menuju kebahagiaan. Ulangi nggih. Jadi Ibu akan pelan-pelan sampean tulis terjemahannya agar nanti sampean kalau menjawab apa yang ditanyakan bisa menjawab dengan baik dan bisa tahu apa arti Islam itu. Ulangi nggih. Jadi Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk petunjuk manusia dan jalan menuju kebahagiaan. Jadi dulu itu sebelum Islam datang, orang-orang itu jahil atau bodoh, tersesat. Jadi yang dilakukan itu hal-hal yang buruk. Salah satu contohnya sebelum Islam itu datang, yaitu ketika orang tua itu mendapatkan anak perempuan, anak yang dilahirkan oleh ibu itu perempuan berupa
jenis kelamin perempuan, maka yang dilakukan oleh seorang ayah yaitu menguburnya hidup-hidup karena malu mendapatkan seorang anak perempuan. Jadi dulu kaum perempuan itu direndahkan sekali, derajatnya tidak ada di mata laki-laki. Jadi sampean-sampean yang perempuan ini dulu kalau Islam belum datang, seandainya Islam belum datang, sampean dikubur hidup-hidup karena malu. Tapi karena Islam datang, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ritual tersebut dihapuskan. Gitu nggih. Karena apa? Hal tersebut sangat rendah, sangat buruk, sangat keji. Kenapa? Dengan alasan apa mereka seperti itu? Hanya sekedar malu seperti itu, tapi hukumannya dikubur hidup-hidup. Itu kan berarti hal yang bodoh, hal yang jelek sekali. Itu salah satu contoh sebelum Islam datang orang-orang melakukan hal yang buruk. Ada satu contoh lagi, yaitu adanya budak. Budak nih, jadi budak itu kan manusia, tapi manusia itu direndahkan sekali. Budak itu biasanya orang-orang yang kalau di orang Arab itu orang yang berkulit hitam, dijadikan budak. Sudah seperti hewan peliharaan, bahkan lebih rendah lagi. Bisa dijual, bisa, pokoknya terserah tuannya, di apapun saja, disakiti bagaimanapun ya wis sakarpe, terserah tuannya. Budak itu hanya manut gitu. Tapi karena Islam datang, budak itu dihapuskan gitu ya. Jadi sebelum Islam datang orang-orang tersesat, kemudian setelah Islam datang orang-orang mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Pun itu tadi Islam. Kemudian ternyata Islam itu punya dasar, punya tiang-tiang. Yang disebut Islam itu bagaimana? Ternyata ada tiang-tiangnya. Bisa dikatakan Islam jika sudah melakukan 5 hal ini. 1, nggih. Kam iku piro arkanul islami, utawi piro-piro rukuni Islam. Berapa rukun Islam, berapa tiangnya Islam, berapa dasarnya Islam. Bagaimana bisa disebut Islam? Nah, bisa disebut Islam jika melalui rukun-rukun Islam. Apa saja itu? Dijawab arkanul islami utawi piro-piro rukuni Islam iku khamsatun, 5. Al awalu utawi kang awal iku syahadatu alla ilaha, nekseni setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallah angin Allah, wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Asani utawi kang kaping pindho iku misolati jumenengake salat. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ita zakati aweh zakat. Arabi utawi kang kaping 4 iku saumu ramadhani poso ing dalam Ramadan, poso ing dalam ulan Ramadan. Al khamis utawi kang kaping 5 iku hajjul baiti haji marang Baitullah lil mustati'i keduwe wong kang kuwasa haji marang Baitullah. Jadi bisa dikatakan Islam jika melakukan 5 hal ini, yaitu 1, syahadat. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat. Makanya kalau ada orang non-Islam seperti Kristen atau apapun yang ingin masuk Islam harus syahadat dahulu, membaca kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Lah kita yang sudah sejak kecil beragama Islam ini ya kan tetap membaca syahadat. Dalam sholat kan sampean selalu membaca syahadat 5 kali asyhadu alla berapa kali? 2 kali nggih. 2 kali dalam satu sholat kan 2 kali syahadat awal dan syahadat akhir, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Kemudian itu yang pertama syahadat. Yang kedua apa? Mendirikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian membayar zakat di bulan Ramadan. Kemudian apalagi? Puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Saya yakin sudah hafal rukun Islam ini karena banyak sekali di musola-musola itu kan pujiannya rukuni Islam iku ono 5 siji syahadat itu kan nggih. Nah, saya yakin sudah hafal. Pun sekarang ternyata di situ ada apa makna dari syahadat. Nah gitu, nanti selain
saya bersaksi kepada Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu ada makna lain dari asyhadu alla ilaha illallah. Nanti di sini akan diterangkan ini. Ma iku apa makna asyhadu alla ilaha illallah, utawi makna lafaz asyhadu alla ilaha illallah, apa makna asyhadu alla ilaha illallah. Jadi syahadat itu ada dua nggih. Syahadat itu ada dua. Yang pertama syahadat tauhid, bacanya atau lafadznya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu apa maksudnya? Maknahu utawi maknai asyhadu alla ilaha illallah, aktakidu nekotake ingsun annallaha satemene Allah iku wahidun siji, la syarika ora ana kang nyekutoni kedue Allah fi ibadatihi ing dalam ibadah marang Allah, wala fi mulkihi lan ora ing dalam keratone Allah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah selain saya bersaksi kepada Allah, ternyata ada lagi, yaitu saya meyakini bahwa Allah itu zat yang satu. Zat yang satu, tidak ada sekutu baginya, dan kita tidak akan menyembah selainnya, dan di dalam kerajaannya beliau hanya satu, hanya sendiri, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai anak. Gitu nggih, paham nggih? Jadi Allah itu satu, ketika kita beribadah itu ya kepada Allah saja satu. Terus kemudian di kerajaannya yaitu di Arsy itu hanya Allah sendiri, tidak mempunyai anak dan tidak punya orang tua. Itu syahadat tauhid. Kemudian ternyata syahadat kedua yaitu syahadat Rasul, yang bacaannya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ditanyakan apa makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma iku apa? Makna asyhadu alla ilaha illallah utawi makna asyhadu alla ilaha illallah. Dijawab, maknahu utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aktakidu iku nekotake ingsun anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammadan rupane Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah li jami'il khalqi maring sekabehane makhluk. Wa yajibu lan wajib apa taatuhu taat ing nabi fima ing dalam perkara amara kang perintah sapa nabi ing ma wa tasdikuhu lan benerake ing nabi kang fima ing dalam perkara akhbaro kang aweh khobar sapa nabi ing ma wajtinabu lan ngedohi ma ing sapa nabi wajtani bulan ngedohi ma ing perkara naha kang nyegah sapa nabi anhu saking ma wa zajaro lan nyegah sapa nabi. Jadi makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah selain saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah yaitu kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, tidak terkecuali seluruhnya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Makanya sampai ada cerita bahwa ketika pohon itu bertemu dengan Nabi, dia itu nangis. Ada cerita seperti itu. Nah, kapan-kapan saya akan menceritakannya karena waktunya juga terbatas. Jadi seluruhnya Nabi itu diutus kepada seluruh makhluk. Oke. Setelah sampean meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, sampean itu wajib menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan mempercayai berita apa yang dibawanya. Jadi sampean itu setelah aku yakin ambek Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu sampean itu wajib menjalankan perintah yang diajarkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Terus kemudian membenarkan atau mempercayai berita apa yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada berita kelak akan ada hari kiamat, maka sampean harus mempercayainya. Gitu nggih. Jadi makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dan kita wajib melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad. Begitu nggih. Begitu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga sampean bisa paham, semoga bermanfaat.
Kemudian tugas sampean adalah menjawab soal ini nggih, ada 3 soal. Satu nggih, sampean tulis nggih. Tugasnya adalah latihan soal nomor 1 adalah soalnya adalah siapa nama pengarang kitab Mabadik Fikih. Kemudian apa itu agama Islam, dan yang ketiga adalah apa nama kitab yang sedang sampean pelajari. Oke, saya ulang nggih. Saya ulang, nomor 1, apa nama kitab yang sampean pelajari, siapa nama pengarang kitabnya, kemudian yang ketiga apa agama Islam itu. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.